Yang terhormat Bupati Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Tair Hanubun, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Bapak Carlos Viali Rahantokdam SHMKN, bersama staf ahli tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Nana Wulandari, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Bapak Muhammad Fauzan Rahawarin SHMH, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2014-2019, Pararat Ursi Wulorlim, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Pimpinan BUMN, BUMD, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Maluku Tenggara, Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Wakil Uskup Wilayah K Kecil, Ketua Klasis Pulau-Pulau K Kecil dan Kota Tual, Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua Kesatuan Hindu Dharma Kabupaten Maluku Tenggara, para ibu tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ikiat Bayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, Jala Senastri, Pia Ardia Garini, para pendiri ahli waris Kabupaten Maluku Tenggara, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, pimpinan yayasan, LSM dan organisasi kepemudaan, OKP, organisasi masyarakat, para kepala sekolah, SD, SMP, SMA, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kepala OHOI, pejabat kepala OHOI, insan pers, dan hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salve. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, rapat paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Kabupaten Maluku Tenggara yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 22 Desember tahun 2025 dimulai. Hadirin yang kami hormati, untuk menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan cinta kita terhadap tanah air tercinta, hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Mari keheningan
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kepada Bapak Stefanus Layanan SIP dengan hormat dipersilakan. Saya hormati Komisioner KPUD dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Ketua Klasis Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tua, dan yang mewakili Wakil Uskup Wilayah Kecil beserta tokoh agama dan para rohaniwan yang hadir. Yang saya hormati Dewan Rat, Lord Sir, Lord Lim, dan Lord Rabai yang hadir. Selamat datang Bapak-Bapak Raja. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, asisten sekda, pimpinan, perangkat daerah beserta staf, terutama para camat yang hadir dengan pakaian lengkap. Yang saya hormati pimpinan BUMD, BUMN, dan vertikal yang ada bertugas di Kabupaten Maluku Tenggara. Yang saya hormati Direktur Politeknik Perikanan Negeri, para pimpinan perguruan tinggi swasta. Yang saya hormati Bapak Ibu ahli waris
dari pendiri Kabupaten Maluku Tenggara. Yang saya hormati orang kaya Timur beserta seluruh orang kaya, Kepala SOA Pendidikan Waten dan seluruh Kepala SOA se-Kabupaten Maluku Tenggara, para Kepala SD sampai SMA, para Kepala Puskesmas. Yang saya hormati para Ketua Organisasi Kewanitaan, Organisasi Profesi, Ormas, OKP, perwakilan paguyuban kedaerahan, serta perwakilan masyarakat berkebutuhan khusus disabilitas yang hadir juga pada saat ini. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan dan insan pers, Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salve. Selaku insan yang percaya, saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan pernyataannya. Kita dipertemukan dalam momen bahagia rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Kabupaten Maluku Tenggara. Telah menjadi kelasiman bahwa peringatan Hari Ulang Tahun di suatu daerah dilaksanakan dalam sebuah acara resmi yang memiliki makna institusional dalam bentuk rapat paripurna yang oleh Kabupaten Maluku Tenggara kita laksanakan pada hari ini, tepat 22 Desember 2025. Tanggal 22 Desember bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara. Ini juga ulang tahun atau Hari Ibu. Tepuk tangan untuk para ibu. Juga bertepatan dengan 22 Desember Hari Ulang Tahun Keuskupan Amboina yang ke-103. Patut kita sadari bersama bahwa perjuangan para pendahulu kita, pendiri Kabupaten Maluku Tenggara, para pendiri fotonya ada di sini. Yang belum tahu bisa melihat. Dilandasi oleh semangat kebersamaan dengan mengesampingkan segmentasi primordialistik dan mengedepankan kebinekaan dalam konteks hukum adat Larhul Ngebal yang dilandasi semangat Ain Ni Ain, Fong Fokut, Fofo Banglu Fatu. Maka perjuangan dalam mendirikan Kabupaten Maluku Tenggara pun berhasil diwujudkan. Keberhasilan ini membawa konsekuensi moral, spiritual, dan kultural bagi kita generasi penerus yang ada saat ini. Pada hari ini tepatnya tanggal 22 Desember 73 tahun yang lalu, Kabupaten Maluku Tenggara yang pada saat itu dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1952 secara resmi mulai menggerakkan roda pemerintahan yang ditandai dengan peresmian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara dan pelaksanaan sidang paripurna perdana lembaga daerah tersebut pada tanggal 22 Desember 1953 yang pada saat itu dilangsungkan pada sebuah gedung sekolah dasar di Wara. Hari tersebut oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara bersepakat menetapkannya sebagai hari jadinya Kabupaten Maluku Tenggara yang saat ini kita rayakan ulang tahunnya yang ke-73 secara bersama-sama. Rapat paripurna yang saya muliakan, relevansi aspek historis dan makna filosofis yang terkandung dalam upaya pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara
adalah sebuah proses yang patut diketahui dan dihayati oleh kita sekalian, khususnya kaum muda, agar rantai panjang pembentukan daerah ini dapat tetap hidup dan lestari sepanjang masa. Perjuangan pembentukan kabupaten ini memiliki makna yang tetap relevan pada masa sekarang ini, yakni makna akan kebersamaan dan ikatan-ikatan sosio-kultural filosofi hidup ain ni ain. Kiranya makna kekerabatan ini dapat membendung sikap hidup individualisme dan eksklusivisme pribadi dan kelompok yang cenderung rentan terhadap potensi disharmoni yang akhir-akhir ini menjadi ancaman serius di daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Semenjak pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara 73 tahun yang lalu, daerah ini terus memacu diri untuk tetap eksis dalam kompleksitas teritorial daerah. Faktor luas daerah, infrastruktur, dan transportasi yang belum memadai saat itu mengakibatkan ketersosialisasian dan akses pembangunan yang berjalan tidak seimbang. Faktor-faktor tersebut yang memicu kebutuhan akan pemekaran dengan maksud untuk memperpendek rentang kendali sehingga diharapkan mampu memicu akselerasi pembangunan pada wilayah-wilayah di Maluku Tenggara saat itu. Pemekaran wilayah terus dilakukan, yang praktis sampai saat ini Kabupaten Maluku Tenggara telah melahirkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang saat itu telah berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang kemudian melahirkan juga Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten Maluku Tenggara juga kemudian melahirkan Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual, yang pada akhirnya Kabupaten Maluku Tenggara tersisa dua gugus tugas, dua gugus pulau besar, yaitu Pulau K Besar dan Pulau K Kecil, dengan Langgur sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Sehubungan dengan itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara merencanakan melaksanakan paripurna memperingati HUT Kota Langgur dan HUT Kabupaten Maluku Tenggara yang waktu pelaksanaannya berdekatan, dapat disatukan pelaksanaannya pada setiap tanggal 22 Desember tahun berjalan. Ini akan didiskusikan kemudian. Rapat paripurna yang saya hormati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para bupati terdahulu. Tepuk tangan. Dan Bupati saat ini, Saudara Muhammad Taher Hanubun. Yang kepemimpinannya pada periode 2025 sampai 2030 yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan infrastruktur, jalan, jembatan, air bersih, telekomunikasi, maupun transportasi. Khususnya dengan terbangun dan beroperasinya Rumah Sakit Umum Pratama Elat pada November 2025 yang lalu. Ini menjadi bukti dan komitmen yang kuat dari saudara Bupati dan Wakil Bupati untuk meretas keterisolasian dan menyamakan pelayanan di Pulau K Besar sama dengan Pulau K Kecil. Komitmen bersama untuk terus maju dengan tetap memperdayakan sektor-sektor potensial yang dimiliki untuk menggapai Maluku Tenggara yang modern dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai budaya, adat istiadat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Larhul Ngabal. Maka pada momentum paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara ini, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mengangkat tema kearifan lokal. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kami percaya
bahwa dengan kembali pada nilai-nilai budaya dan hukum adat Larhul Ngabal, maka Maluku Tenggara yang harmonis akan dapat terwujud. Kabupaten Maluku Tenggara adalah milik kita semua. Siapapun yang makan dan minum dari tanah, maka dia disebut anak Maluku Tenggara. Untuk itu dalam paripurna ini turut hadir bersama kita pimpinan paguyuban kedaerahan serta pribadi yang berkebutuhan khusus disabilitas yang juga menjadi bagian dan berhak serta berkewajiban atas Maluku Tenggara. Untuk mengenang masa-masa awal pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara, saya mengajak kita untuk mendengarkan sejarah singkat pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya pembacaan sejarah singkat Kabupaten Maluku Tenggara. Sejarah singkat pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara. Wilayah Maluku Tenggara pada zaman penjajahan Belanda tercakup dalam jenis atau bentuk organisasi yang diberi nama Rijksstaatsbestuur de Habeden bersama-sama dengan Maluku Tengah dan Kota Ambon serta dikenal dengan Residensi de Saint Molucca. Elat di Pulau Kei Besar dikenal dengan Bestuur Resort. Tual dikepalai oleh Hoofd van Paleslik atau kepala pemerintahan setempat. Kota Tual pada tahun 1948 adalah ibu kota Under Afdeling Kei in London yang dikepalai oleh seorang asisten residen. Pada masa pasca proklamasi 17 Agustus 1945, Provinsi Maluku hanya terbagi atas dua daerah swatantra, yaitu daerah Maluku Utara dan daerah Maluku Selatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah Maluku Selatan dilengkapi dengan sebuah dewan yang disebut Dewan Maluku Selatan yang beranggotakan 30 orang, 8 orang diantaranya dari Maluku bagian Tenggara dan Selatan Daya, yaitu 1. Abraham Kudubun dari Kei Besar, 2. Finansius Rahail dari Kei Besar, 3. Haji Abdul Ghani Renuat dari Kei Kecil, 4. Bon Setitit atau Pastor Eyamko dari Kei Kecil, 5. Christian Barens dari Kepulauan Aru, 6. Abdullah Solisa atau Ajid Latjut Konsina dari Kepulauan Tanimbar, 7. Daniel Teurupun dari Kepulauan Babar, 8. Yakob Norimarna dari Kepulauan Kisar. Sebagai akibat dari penerapan sistem negara federal, maka terbuka peluang bagi munculnya separatisme daerah yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 25 April 1950, separatis Republik Maluku Selatan memproklamirkan dirinya sebagai negara merdeka terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan mencakup seluruh daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Hal tersebut membawa dampak yang besar bagi keamanan negara, khususnya stabilitas pemerintahan di Maluku, sehingga caplokan sepihak separatis RMS atas daerah Maluku Tenggara tidak diterima oleh tokoh atau pemuka masyarakat Maluku Tenggara. Pada bulan April 1951, seluruh anggota DMS termasuk kelompok 8 DMS dari Maluku Tenggara diundang ke Ambon untuk mengadakan sidang membahas masalah-masalah aktual yang terjadi. Karena kondisi saat itu tidak memungkinkan, maka sidang dibatalkan dan diselenggarakannya suatu rapat mendadak oleh Gubernur Maluku yang dihadiri staf gubernur, anggota DMS dan lain-lain, di antaranya anggota dari Maluku Tenggara, yaitu 1. Abraham Kudubun dari Kepulauan Kei, 2. Haji Abdul Ghani Renuat dari Kepulauan Kei, 3. Rakib Nukuhehe dari Kepulauan Aru, 4. Vitalis Futwembun dari Kepulauan Tanimbar, 5. Simon Porowo dari Kepulauan Kisar.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Maluku MJ Latuhar Hari mengemukakan likuidasi atau pembubaran daerah Maluku Selatan termasuk alat kelengkapannya seperti DMS. Walaupun pada saat itu ada ancaman perpecahan di kalangan kelompok 8 DMS, namun pada akhirnya mereka sependapat untuk memanfaatkan kesempatan pembubaran daerah Maluku Selatan ini sebagai momentum bagi penyampaian aspirasi rakyat melalui suatu resolusi yang isinya antara lain: 1. Sejalan dengan pembubaran daerah Maluku Selatan, maka perlu dibentuk daerah Maluku Tenggara dengan wilayah meliputi Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Selatan Daya dengan ibu kota berkedudukan di Tual. 2. Menunjuk Bitik Sucan Saniago sebagai Bupati Daerah Tingkat 2 Maluku Tenggara. Sebagai realisasi dari resolusi dan perundingan-perundingan yang dilakukan itu, maka pada akhir bulan November sampai awal Desember 1951, Gubernur Maluku mengadakan kunjungan kerja ke Maluku Tenggara dimulai dari Kepulauan Selatan Daya, Tepa, Somlaki, Dobo, dan Tual. Bersamaan dengan kunjungan dimaksud, para pemuka masyarakat setiap wilayah diundang untuk menghadiri konferensi atau rapat yang dilaksanakan di atas geladak KM Kasimbar pada tanggal 10 Desember 1951 di Tual. Pemuka masyarakat Maluku Tenggara yang hadir saat itu adalah Abraham Kudubun Parkindo dari Kepulauan Kei, Muhyiddin Madubun Masyumi dari Kepulauan Kei, Ambara Krenwarin Masyumi dari Kepulauan Kei, Haji Abdul Ghani Renuat PNI dari Kepulauan Kei, PH Reyaan Partai Katolik Kepulauan Kei, Pitet Hall Partai Katolik dari Kepulauan Kei, Simon Parowo Parkindo dari Kepulauan Kisar, M. Moses Parkindo dari Kepulauan Kisar, Vitalis Futwembun Partai Katolik Kepulauan Tanimbar, J. Bonara Kepulauan Aru, dan Kepulauan Babar. Walaupun pembicaraan di seputar permasalahan tersebut berjalan alot, namun akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan bahwa Gubernur Maluku merekomendir terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat 2 Maluku Tenggara dengan ibu kota berkedudukan di Tual. Setelah melalui proses pertimbangan yang matang di tingkat pemerintah pusat, pada akhirnya ditetapkan suatu keputusan politik yang penting, yaitu pembubaran daerah Maluku Selatan dan pembentukan daerah tingkat 2 Maluku Tengah dan Maluku Tenggara melalui peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1952 tertanggal 12 Agustus 1952. Dengan demikian, tanggal 12 Agustus 1952 merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting bagi daerah ini, yaitu saat di mana secara de jure Kabupaten Daerah Tingkat 2 Maluku Tenggara disetujui pembentukannya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1952, pada bab 2 pemerintahan daerah pada pasal 3 ayat 1 dan 3 tentang jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jumlah Dewan Pemerintah Daerah, maka langkah-langkah persiapan ke arah penyelenggaraan pemerintahan pun diambil, antara lain pembentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sementara tingkat 2 Maluku Tenggara dengan jumlah kursi sebanyak 20 dengan pembagian sebagai berikut: Parkindo 8 kursi, Masyumi 4 kursi, Partai Katolik 4 kursi, PNI 2 kursi, PSII 1 kursi, Partai Buruh 1 kursi. Pembentukan Dewan Pemerintah Daerah Sementara tingkat 2 Maluku Tenggara dengan jumlah anggota sebanyak 5 orang terkecuali kepala daerah dengan anggota sebagai berikut: 1. Pitet Hall, 2. E. Borut, 3. W. Kuai, 4. S. Parowo. Setelah adanya persiapan kelengkapan lembaga pemerintahan daerah tersebut, yakni anggota DPRDS dan DPDS tingkat 2 Maluku Tenggara, maka proses pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Maluku Tenggara sampai pada puncaknya dengan dilaksanakannya pelantikan DPRDS dan DPDS Daerah Tingkat 2 Maluku Tenggara pada tanggal 22 Desember 1952
oleh Residen Josan mewakili Gubernur Maluku MJ Latuhar Hari SH. Dalam pelantikan tersebut sekaligus dilakukan sidang perdana yang dilaksanakan di Gedung Madrasah Wara. Dibahas satu agenda pokok, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua DPRDS atas nama Saudara Abraham Kudubun sebagai ketua dan Stephen Noya sebagai wakil ketua DPRDS Maluku Tenggara. Sehubungan dengan itu, maka tanggal 22 Desember 1952 merupakan hari di mana secara formal roda pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat 2 Maluku Tenggara mulai digerakkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat 2 dan daerah swatantra tingkat 1 Maluku, Maluku Tenggara dengan ibu kota Tual membawahi 8 kecamatan, yakni Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Leti, Moa, Lakor, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar, dan Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan keinginan guna memperpendek rentang kendali pemerintahan, maka muncul aspirasi sebagian masyarakat Maluku Tenggara untuk memekarkan diri dari Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut. 1. Tahun 2000, pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 2. Tahun 2003, pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru. 3. Tahun 2007, pembentukan Kota Tual. Dengan demikian, maka Kabupaten Maluku Tenggara pasca pemekaran Kota Tual memiliki 6 kecamatan, 86 ohoi orangkai, dan 104 ohoi soa dengan luas wilayah 7.856,70 km bujur sangkar dengan luas daratan 4.676,00 km bujur sangkar dan luas perairannya 3.187,70 km bujur sangkar. Sehubungan dengan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara yakni Kota Tual berada dalam wilayah otonom Kota Tual, maka pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara merasa perlu untuk segera memindahkan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara ke wilayah otonomi Kabupaten Maluku Tenggara. Pemindahan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara setelah melalui suatu proses yang panjang sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 20 Juli tahun 2011 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara dari wilayah Kota Tual ke wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku dengan ibu kota berkedudukan di Langgur. Pada tahun 2013, Kabupaten Maluku Tenggara melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode Wilayah dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan membawahi 11 kecamatan, yakni 1. Kecamatan Kei Kecil, 2. Kecamatan Manyeu, 3. Kecamatan Hoat Sorbai, 4. Kecamatan Kei Besar, 5. Kecamatan Kei Besar Utara Barat, 6. Kecamatan Kei Besar Selatan, 7. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, 8. Kecamatan Kei Kecil Timur, 9 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, 10 Kecamatan Kei Kecil Barat, dan 11 Kecamatan Kei Besar Utara Timur, dengan 192 ohoi dan 1 kelurahan. Demikian sejarah singkat pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara. Langgur 22 Desember 2025, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Maluku Tenggara. Untuk itu kepada Bapak Muhammad Taher Hanubun dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salvi. Dengar dulu yang satu ini. Supaya jangan tegang, perlu cakapnya. Yang di luar, dengar. Perahu layar menuju ke Kei. Berlabuh di pasir panjang. Di masa sulit kita tak henti bermimpi. Kreativitas jadi pelita terang. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang malam ini dihadiri oleh Saudara Wakil Ketua DPRD Provinsi Fauzan Rahawarin. Tepuk tangan buat beliau. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara hadir secara lengkap. Terima kasih atas dukungannya. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri atau yang diwakili, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Maluku Tenggara beserta Ibu. Yang ini tepuk tangan yang meriah sedikit Kak. Yang saya hormati para mantan, tapi kebetulan yang hadir. Yang hadir anggota Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 2014-2019 Pak Teddy. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Saudara PLT, Sekda, para Kepala OPD, beserta seluruh camat yang berbahagia pada hari ini. Mungkin saja ulang tahun akan datang. Panjang umur, mungkin saudara sudah berpindah ke eselon 2, pakaian itu tidak dipakai lagi. Sebagian, tepuk tangan untuk para camat nih. Kalau yang bernasib baik ya naik eselon 2, kalau enggak ya tetap di situ. Yang saya hormati pimpinan dan kesatuan dari Kesatuan TNI Polri yang hadir, Komandan Batalion 735 Nawasena, saya mewakili, Komandan Kompi C1 Batalion Pelopor Brimob, yang saya hormati para raja, orangkai, toa, pendiri yang hadir maupun yang tidak hadir, yang ada di kampung-kampung, yang mendengar secara langsung dari Radio Republik Indonesia yang sebentar lagi diganti nama Radio Republik Indonesia Maluku Tenggara Langgur. Insya Allah kalau enggak ya pindah. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, yang saya hormati komisioner KPU dan Bawaslu yang alhamdulillah hadir bersama-sama dengan kita yang melahirkan kami yang duduk di depan ini. Terima kasih KPU, terima kasih Bawaslu. Yang saya hormati pimpinan partai politik lingkup Kabupaten Maluku Tenggara yang juga memberikan dukungan dan partisipasi sehingga melahirkan 2 orang yang berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati pimpinan organisasi perempuan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara atau yang mewakili Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Kodim 1503 Maluku Tenggara, harusnya diundang semua karena hari ini adalah Hari Ibu. Ketua Pia Aditya Garini, Domingkus Dongatubun Langgur, yang saya hormati Ketua Jalas Senatri Pangkalan TNI Angkatan Laut Tual, Ketua Bayangkari Polda Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Maluku Tenggara, yang saya hormati para pimpinan BUMN dan BUMD, yang saya hormati para pemuka agama, pimpinan dan organisasi kepemudaan dan FKUB, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Wakil Uskup atau yang mewakili Ibu Ketua Klasis, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, yang saya hormati perwakilan pejuang dan tokoh pendirinya Kabupaten Maluku Tenggara yang saya hormati dan yang saya banggakan. Hari ini mungkin saja Maluku Tenggara, hari depan mungkin saja nyong-nyong bung-bung
yang ada di Lesi Bijaro, yang ada di Duan Lolat, yang ada di Kalewedo, yang ada di Aini Ain bergabung menjadi satu untuk Maluku Tenggara Raya. Insya Allah. Kenapa tidak? Mereka dulu dengan segala kesederhanaan bisa memperjuangkan sebagai kabupaten kedua dalam pembentukan Provinsi Maluku. Kenapa nyong-nyong, bung-bung yang ada di Kalewedo, yang ada di Duan Lolat, yang ada di Lesi Bijaro, yang ada di Ain, kenapa tidak bisa melahirkan kabupaten Provinsi Maluku Tenggara Raya? Harus bisa. Yang saya hormati pimpinan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan yang hadir, yang saya hormati para kepala sekolah dan kepala puskesmas yang hadir, rekan-rekan media cetak elektronik yang saya hormati, serta seluruh warga masyarakat Maluku Tenggara yang mengikuti secara langsung melalui Radio Republik Indonesia Maluku Tenggara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita masih diperkenankan bertemu di hari yang bahagia ini, hari di mana Maluku Tenggara dilahirkan 73 tahun yang lalu. Kita untuk itu tadi mengirimkan cipta sudah, mudah-mudahan arwah pahlawan yang gugur mendahului kita, yang mendirikan Kabupaten Maluku Tenggara, ikut hadir di tengah-tengah kita, merasakan keramaian apa yang ada kita. Untuk itu mungkin saja dari sisi sejarah sudah dibacakan, dari pidato secara umum sudah disampaikan oleh Ketua DPRD, tetapi saya mau menyampaikan bagaimana kita meneruskan perjuangan-perjuangan mereka. Bagaimana kita mengisi apa yang diperjuangkan oleh mereka. Masyarakat ada di depan kita semua harus mampu untuk melayani. Baik DPRD maupun pemerintah daerah, rat orang kaya kita bergabung, foyeng fekut, pau pengelapatu untuk rakyat Maluku Tenggara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi sudah diceritakan, seulangi, sudah disampaikan oleh Ketua DPRD dan sejarah singkat sudah disampaikan. Saya hanya mau menyampaikan hal-hal bagaimana kita mengisi perjuangan pada masa lalu oleh orang-orang tua kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita berkumpul di hari yang bersejarah ini. Bukan hari yang biasa, dalam situasi yang tidak biasa. Saya ulangi, dalam situasi yang tidak biasa. Bahwa kebijakan efisiensi nasional menuntut kita untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda dengan masa-masa yang lalu. Anggaran semakin terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Bagi sebagian orang, kondisi ini mungkin terasa seperti hambatan besar, namun izinkan saya mengajak kita semua untuk melihatnya dari perspektif yang berbeda. Penelitian dalam bidang psikologi kreativitas menunjukkan bahwa sebuah fenomena menarik yang disebut dengan constraint based connectivity atau kreativitas berbasis keterbatasan. Kreativitas berbasis keterbatasan. Tolong para ASN dan OPD dengar baik-baik. Studi dari Harvard Business Review tahun 2019 menemukan bahwa tim yang bekerja dengan sumber daya terbatas justru menghasilkan solusi yang lebih inovatif dibandingkan dengan sumber daya melimpah. Mengapa demikian? Karena keterbatasan bermakna otak kita untuk berpikir di luar kebiasaan. Kemarin kita ada uang biasa-biasa saja. Hari ini tidak ada uang, kita harus berpikir lebih. Di luar kebiasaan, mencari alternatif dan menemukan cara-cara baru sebelumnya yang tidak terpikirkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pimpinan dan anggota PRD yang terhormat. Sejarah membuktikan selama ini. Jepang pada Perang Dunia Kedua
dengan sumber daya alam yang sangat terbatas dan kehancuran infrastruktur justru melahirkan filosofi Kaizen. Perbaikan berkelanjutan yang kemudian menjadi standar global dalam situasi industri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Korea Selatan yang tiada sumber daya alam berhasil membangun ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Lebih dekat dengan kita punya yang namanya marine kebersamaan kita. Kenapa kita tidak bisa? Kita berharap uang yang datang, tetapi kita berpikir bagaimana melahirkan uang-uang yang ada di darat dan di laut dan di sekitar kita menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Dalam ilmu pengetahuan modern, memberikan pemahaman. Izinkan saya untuk menyampaikan ini karena ini saya tulis sendiri dalam satu malam dan harus saya sampaikan. Tadi tentang sejarah, bagaimana kita mengisi pembangunan dalam perjuangan orang tua-tua kita pada masa lalu. Dalam teori modern, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana otak manusia bekerja dengan kondisi sulit. Ketika menghadapi tantangan, otak kita mengaktifkan prefrontal cortex atau bagian otak kita yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah atau mencari solusi. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ASN, yang kita siap cari solusi. Salah satu solusi, terima kasih kepada para camat, terima kasih kepada Kepala HOI yang kemarin kegiatan tinju itu ada UMKM yang melahirkan satu kecamatan bisa dapat 5 sampai 10 juta setiap harinya. Terima kasih. Itu adalah salah satu solusi untuk menjawab. Selain mereka bertemu untuk bersilaturahmi, juga mereka bisa menjual apa-apa yang dimiliki oleh kecamatan itu. Terima kasih para camat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana? Lalu bagaimana kita mengaplikasikan pemahaman ini di Kabupaten Maluku Tenggara? Saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah paradigma dari apa yang tidak bisa kita lakukan menjadi apa yang bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi. Pertama, mari kita optimalkan kearifan lokal, sistem sasi, Bapak Raja, sasi dalam pengertian yang positif, bukan sasi dalam pengertian yang pergi pasang sasi di milik orang lain. Sasi yang menjaga alam kita, sasi yang menjaga harta kekayaan kita supaya tidak diganggu dan suatu saat, dan itu biasa dilakukan di K Besar Utara Timur dalam menjaga dia punya lola dan suatu saat panen lola akan menghasilkan sesuatu. Bukan sasi yang dipakai untuk mensasi orang yang bukan barang miliknya. Itu yang seperti yang terjadi di Hoi Debut. Ini saya perlu perhatian dari Bapak Raja. Karena raja, sasi itu terpasang atas izin raja. Tolong pasang sasi di miliknya, bukan milik orang lain. Hadirin yang saya hormati, jadi salah satu yang kita miliki adalah sasi, mari kita maksimalkan untuk menjaga apa yang kita miliki sehingga dia utuh untuk masyarakat Maluku Tenggara. Yang kedua, mari kita manfaatkan teknologi digital di era revolusi industri 4.0. Banyak solusi teknologi yang dapat diakses dengan biaya minimal atau bahkan gratis. Platform digital dapat menghubungkan produk UMKM kita seperti minyak kelapa, virgin oil yang mahal harganya, aneka olahan embal, dan kerajinan langsung ke pasar nasional maupun internasional. Yang ketiga, mari kita perkuat kolaborasi lintas sektor, sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat akan menciptakan ekosistem inovasi yang tidak tergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Pemerintah Perikanan Maluku Tenggara dan termasuk sekolah tinggi lainnya adalah mitra kita untuk membangun Maluku Tenggara ke depan. Yang keempat, mari kita perkuat persatuan disiplin dan semangat yang kemarin
pada beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, para ASN Eselon 2 dan Eselon 3 mengikuti retret yang dilaksanakan secara beberapa hari yang lalu dengan pada kebersamaan dalam sistem militer, disiplin waktu dan kerjasama. Tidak lain adalah bagaimana menyatukan hati dan pikiran kita menjadi satu untuk Maluku Tenggara yang tercinta. Bahwa kekuatan organisasi bukan terletak pada kekuatan individu yang paling hebat, tetapi pada tim yang paling solid. Dalam barisan tidak ada ego jabatan, yang ada hanyalah tanggung jawab bersama. Inilah yang harus kita tahu bahwa kembali untuk membangun Maluku Tenggara. Persatuan lintas OPD harus dijaga. Ini perlu saya sampaikan pada hari ulang tahun yang ke-73 ini. Tidak boleh ada ego sentral antara OPD. OPD harus menjadi satu untuk membangun Maluku Tenggara. Yang kelima, mari kita bangga, bangun mentalitas tangguh, adaptif dan siap melayani. Kita dilatih untuk tetap fokus dalam tekanan, patuh pada aturan dan cepat beradaptasi dengan situasi. Inilah karakter ASN yang dibutuhkan oleh Maluku Tenggara. ASN yang tidak mudah mengeluh, ASN yang tidak cepat menyerah dan tidak terjebak pada rutinitas lama. Tantangan keterbatasan anggaran, jarak antar pulau, dan tuntutan masyarakat harus dijawab dengan sikap positif dan inovatif dan orientasi solusi. Kalau ada masalah, kita cari solusi. Tidak boleh kita menyalahkan pemerintah pusat, tidak boleh menyalahkan pemerintah provinsi. Uang tidak ada, kita mau kerja apa? Kita cari solusi dalam pencegahannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selain 5 hal di atas, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam rapat paripurna ini. Di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan atas kinerja positif dalam penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tahun 2025, maka Kabupaten Maluku Tenggara memperoleh penghargaan dengan predikat pemerintah daerah paling inspiratif yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik, maka telah diwisuda 148 tenaga guru, sisanya 227 tenaga guru yang insya Allah akan diwisuda pada tahun 2026. Dalam bidang kesehatan, angka stunting yang tadinya di atas 25, hari ini angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara pada triwulan ketiga, Pak Ketua, triwulan ketiga Oktober 2005 telah turun menjadi 12,43%. Menurun dalam posisi tahun 2004 yang sebesar 15,68%. Tentu ini adalah atas kerjasama semua pihak. Para dokter, para bidan, atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Tahun ini tahun ini telah diwisuda sebanyak 56 orang tenaga, 96 orang bidan di Makassar dan saya menghadiri secara langsung dan mereka kembali artinya dari D3 ke D4 atau D3 ke S1. Mudah-mudahan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Pada tanggal 26 November 2025, kita juga telah meresmikan beroperasinya Rumah Sakit Pratama Haji Les Hanubun Kebesar di Elat. Alhamdulillah rumah sakit sudah selesai, direkturnya juga sudah. Insya Allah akan melayani masyarakat Kebesar. Yang berikutnya, sinergi dan kolaborasi lintas sektor dengan dukungan ibu-ibu aktif atau ibu-ibu PKK. Terima kasih ibu-ibu PKK yang sudah memberikan dorongan sehingga menurunkan angka stunting di Maluku Tenggara. Di bidang infrastruktur, dalam tahun 2025, kita mengetahui bahwa DAK sudah hampir tidak ada. Untuk itu kami lakukan pendekatan dengan 3 ruas jalan. Yang pertama adalah Pembayat, Tamin Luhanat, ke Fako, kemudian
Ridwan, Ibra Ridwan, tetapi sampai saya ikut ke Semarang, mengikuti lobby, dan alhamdulillah dari 3 yang diusulkan hanya dapat 1 yang nilainya kurang lebih 46 miliar. 1 itu dibangun dari Tamil Nuhuten ke Nuhuyanat dan Pako. Itu kira-kira, jadi terima kasih walaupun hanya 1 yang diterima, tapi paling tidak bahwa tahun 2025 ini sudah ada perhatian dari pemerintah pusat. Amin. Pembangunan jalan menuju, itu zamannya jalan impres daerah. Jadi bukan jalan dak, tapi jalan impres daerah. Mudah-mudahan Wakil Ketua DPRD yang ada di hadapan kita, yang membawa restorasi, mudah-mudahan saja restorasi juga ada di Maluku Tenggara soal jalannya. Gubernurnya pasti Gerindra, restorasinya ada di Nasdem, ya mudah-mudahan ada dorongan dari PDIP, Ketua DPRD Provinsi Maluku dalamnya Pak Benur, salam hormat saya, ulang tahun ini, kasih hadiah kami jalan dari Holat Hako. Kasih jalan kami, jalan itu saja sudah lebih dari cukup, yang kurang lebih 19 km. Jangan usah banyak-banyak, sedikit itu saja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya lanjutkan perbaikan penerangan jalan umum di putaran kota Langgur. Pak orang kaya Langgur, sabar sedikit, mungkin di belakang gereja, insya Allah ke depan akan kita perhatikan. Jadi mungkin itu saja yang belum. Penyediaan air bersih yang kita lakukan pada tahun 2025 di 10 Ohoy, yaitu Ohoy Letman. Tepuk tangan Ohoy Letman. Ohoy Arso, Ohoy Wabat Ngil, Ohoy Ngurdu, Ohoy Renfan Islam, Ohoy Warbal, Ohoy Mataholat, Ohoy Udar, Ohoy Sanrat, dan Ohoy Tanimbar Kei. Air bersih sudah ada di sana. Penataan kawasan landmark dan optimalisasi pemanfaatan kawasan kuliner untuk mendorong kenaikan PAD. Untuk itu kita masih memacu untuk mencari jalan keluar. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada PT PLN Persero. Karena baru saja beberapa hari yang lalu dari yang menyala untuk Warbal, Ur, dan Tanimbar Kei. 2 bulan lalu saya ke Ambon bersama-sama dengan Kepala PLN, lakukan negosiasi, alhamdulillah puji Tuhan, yang tadinya 12 jam untuk Ur dan Warbal naik menjadi 24 jam. Terima kasih Kepala PLN, luar biasa, terima kasih. Jadi sebenarnya kita sudah harus yang ada kesulitan lagi. Jangan mengharap uang dari Jakarta. Kepala PLN terima kasih, beliau hadir di sana, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Tanimbar Kei Januari akan jalan. Dan jangan lupa, Bapak Raja, wire dan wirat, itu juga dalam proses untuk listrik masuk. Saya pikir ASN ini sebagian yang tahu apa wire wirat itu posisinya di mana, di ujung sana. Mungkin mudah-mudahan tahu dan itu susah sekali untuk dimasuki, tapi terima kasih Pak Sasongko yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat wire dan wirat akan menyala, Tamil Nuhuyanat dan Fako juga akan menyala karena jalan sudah masuk. Amin. Dengan demikian tinggal 1 Ohoy lagi yaitu Ngurko. Ngurko kalau sudah teraliri listrik berarti 100% besar. Amin. Apa buk-buket Ibu? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun dukungan bagi pelaksanaan program nasional antara lain Pak Dandim, dukungan pembangunan dapur MBG. Kami sudah lakukan dengan 3T, MBG 3T dan aglomerasi di 38 titik tanahnya sudah siap Pak Dandim. Dukungan pelaksanaan sekolah rakyat juga sudah siap 10 hektar sudah disiapkan. Tinggal pembangunannya pada tahun 2006. Dukungan
pembentukan koperasi Merah Putih. Kalau ada kesulitan, kami siap untuk memberikan dukungan. Kepala-kepala HOI siap memberikan dukungan untuk menyerahkan lahan dalam rangka pembangunan koperasi Merah Putih. Kalau kamu tepuk tangan sedikit supaya kayak ketua tadi bilang, jangan tepuk lain. Banyak boleh. Dukungan pelaksanaan program 3 juta rumah dengan penyediaan lahan sudah disiapkan, hanya terlambat dalam mengatasi. Dalam menyongsong Natal dan Tahun Baru, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maka upaya strategis menjaga stabilitas harga, antara lain dengan pelaksanaan pasar murah di Langgur dan beberapa lokasi lainnya, serta gerakan pangan murah untuk membantu akses pangan masyarakat. Dalam hal keamanan, yang ini kita harus tepuk tangan yang keras untuk teman-teman dari TNI Polri. Pak Dandim, Pak Kapolres, Badan Lanal dan Lanut, dan Brimob, saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya, sehingga alhamdulillah setelah Bapak-Bapak Raja melakukan sumpah di landmark sampai hari ini, insya Allah aman-aman saja. Barangkali ada sedikit beberapa hari yang lalu di Langgur, itu upaya-upaya yang langsung diselesaikan oleh orang Kai Langgur. Terima kasih Bapak orang Kai Langgur. Berkaitan dengan hal itu, pada kesempatan ini saya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah HOI Sithan, pemerintah HOI Waur, pemerintah HOI Warbal, yang sudah membuat aturan melarang dan memberikan sanksi kepada penjual dan pengguna minuman keras. Terima kasih untuk 3 HOI ini. Yang terakhir adalah Warbal. Warbal yang di pulau itu, Bapak Raja, dia sudah buat aturan, tidak boleh ada orang mabok, tidak boleh ada minuman keras. Buat teman-teman DPRD yang saya hormati, yang terhormat, bahwa minuman keras ini mereka menggunakan, dari daerah lain mereka menggunakan. Untuk itu Camat Kecil Barat harus siaga. Mereka menggunakan kapal dari Tanimbar Kei dan Ur dan Warbal, lalu bawa ke debut lalu menyebarkan. Akhirnya terjadi mabok di mana-mana, itu sumbernya dari situ. Untuk itu kami mohon perhatian juga dari Pak Kapolres, mudah-mudahan wilayah-wilayah ini dijaga ke depan. Kita tepuk tangan dulu buat 3 kampung tadi. Terhadap penyelenggaraan Kamtibmas, maka di tahun 2025 ini pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara memperoleh penghargaan Indeks Harmoni Indonesia tahun 2025 yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kes Bangpol nih, Kes Bangpol. Selanjutnya dalam tata kelola pemerintahan daerah di bidang perencanaan daerah, Kabupaten Maluku Tenggara sudah berhasil menyusun dan menetapkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029. Kabupaten Maluku Tenggara yang pertama menetapkan RPJMD di Provinsi Maluku. Untuk itu, Anda anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD Provinsi, kasih hadiah lah buat Maluku Tenggara. Karena melalui Bapeda Kabupaten Maluku Tenggara, ini yang pertama RPJMD selesai dibandingkan dengan 10 kabupaten kota lain. Tepuk tangan yang meriah untuk ya. Dalam rangka penguatan tata kelola ASN, Pak Ketua yang terhormat, pada bulan ini telah dilakukan profiling ASN sebagai upaya pemetaan potensi dan kompetensi ASN. Hasil profiling ini akan menjadi dasar untuk penerapan sistem merit system dan manajemen talenta ASN ke depan. Jadi kita tidak kesulitan lagi, hasil tes itu yang kita pakai. Hadirin dan seluruh anggota dewan yang saya terhormat. Seorang ahli cerita, Charles Darwin, pernah berkata bahwa bukan yang terkuat atau cerdas yang bertahan, melainkan yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Filosofi ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini.
kemampuan adaptasi adalah bentuk tertinggi dalam kecerdasan kolektif suatu masyarakat. Kita adalah pewaris tradisi gotong royong. Kita adalah pewaris tradisi marin dan persaudaraan yang kuat. Inilah modal yang kuat untuk menilai dan tidak bisa dibayar dengan harga yang mahal. Profesor Carol Dweck di Stanford University, saya kutip, memperkenalkan konsep growth mindset. Beliau bilang, mindset atau bertumbuh, orang dengan pola pikir ini meliputi tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai ancaman. Jadi orang yang punya kreativitas itu cobaan-cobaan dengan uang sedikit ini bukan tantangan, itu hal yang biasa. Mereka percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui kerja keras dan pembelajaran. Inilah mindset yang perlu kita tanamkan kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, terutama generasi muda kita. Hadirin yang saya hormati, saya mengajak kita semua untuk mentransformasikan apa yang ada, yang kita miliki ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap inovasi kecil dari masing-masing kita, ketika digabungkan, insya Allah akan menjadi kekuatan besar yang menggerakkan Kabupaten Maluku Tenggara lebih hebat pada waktu-waktu yang akan datang. Komitmen untuk mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan tidak tergantung pada besarnya anggaran, tetapi pada besarnya tekad kreativitas kita. Mengerti ke sini, yang belakang yang luar. Halo. Hai. Apa kabar? Saya cuma ulangi lagi, komitmen kita untuk masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan. Tidak tergantung pada besarnya anggaran, tetapi yang besarnya tekad dan kreativitas yang tinggi, yang akan menjawab kekurangan kita. Tagline kita, setara sejahterakan negeri. Yud, Nuhra, Tutu, Tahun, Saran, Silam, Kot, Lai, setara, Mfuem, Fukut, Pau, Maluku Batu, membangun Maluku Tenggara. Pasti kita bisa. Ini ulang tahun, jadi lama sih. Pak Ketua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri pidato ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan seluruh jajaran Panitia HUT Kabupaten Maluku Tenggara, beserta para camat dan kepala HOI. Para camat dan seluruh kepala HOI saya menyampaikan banyak terima kasih. Para pelaku UMKM dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang aktif secara langsung untuk mendukung kegiatan ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya juga menyampaikan terima kasih kepada donatur yang memberikan dukungan kepada kami. Bank Modern, terima kasih. Beliau memberikan 100 juta. Bank Maluku 50 juta. Yang lain alhamdulillah. Ini tanda-tanda, jadi yang lain itu alhamdulillah. Kalau ada yang kasih 100 juta, ada yang 50 juta, lain tidak ya alhamdulillah juga. Dan ditambah, amin. Kegiatan saya dan beliau masih 4 tahun setengah yang akan datang. Pertandingan tinju, pertandingan futsal, lari 10 km, lomba tarian, kreasi dan lainnya, atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih bahwa kita membuat ruang kegembiraan bagi masyarakat Maluku Tenggara yang mau datang. Tidak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang tadi saya sampaikan, Badan Kontak Majelis Ta'lim yang juga sedang melakukan, yang ini sudah dilakukan di TAAR pada beberapa waktu yang lalu, tapi Majelis Ta'lim juga membuka, saya menyampaikan banyak terima kasih atas pelaksanaan Expo Makanan Lokal Bergizi dan Halal yang dilakukan dalam memeriahkan HUT Kabupaten Maluku Tenggara di halaman Masjid Raudah. Terima kasih.
Selanjutnya momen yang berbahagia ini saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu yang diperingati hari ini tanggal 22 Desember 2021. Semoga melalui peringatan Hari Ibu, kaum perempuan semakin berdaya sehingga mampu berkarya membangun generasi muda Maluku Tenggara hebat menuju Indonesia emas pada tahun 2024. Untuk itu saya perlu sampaikan buat ibu-ibu, yang ibu-ibu cakapnya. Oh, ibu-ibu. Langkah kecil menuju cita. Ibu-ibu saja, bapak-bapak jangan. Saya ulangi. Langkah kecil menuju cita. Tak lepas tuntutan dan restu. Di balik wajah kita hari ini, ada ibu dengan doa dan tak pernah jenuh. Kalau yang ini untuk semua. Taman bunga mekar mewangi. Hiasan langit indah pelangi. Doa restu setia mengiringi. Kasih ibu selalu menang. Selanjutnya kepada seluruh umat Kristiani dan warga masyarakat Kaum Tenggara di mana saja berada, yang ada di Kebesar, yang ada di Kecil, yang ada di Urpulau, yang ada di Warbal, yang ada di Tinamberkei, dan yang juga yang ada di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia, atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Sebagai penutup, izinkan saya hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan kegiatan ini semua berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan hari ulang tahun menandakan kita harus melakukan perubahan besar pada tahun-tahun yang akan datang. Jangan kita tergantung kepada apa yang diberikan dari Jakarta, tapi tergantung kepada diri kita dengan alam. Lihat ke laut ada uang, lihat ke darat ada uang, ke kanan ada uang, ke kiri ada uang. Mari kita kelola yang ada dengan kita dengan petunjuk para raja yang ada di hadapan kita. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya, dan sebentar ada acara di luar, saya mohon dengan segala hormat supaya kita tidak meninggalkan tempat, tapi keluar di luar lalu kita bergembira menyambut hari ulang tahun Maluku Tenggara yang ke-73. Amin. Warahmatullahi alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Menyanyikan Mars Maluku Tenggara, hadirin dimohon berdiri. Maluku Tenggara,
Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin sekalian yang kami hormati, selaku insan yang bertakwa dan ungkapan syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, kita akan berdoa dan doa akan dibawakan oleh keempat golongan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Maluku Tenggara yang kami hormati, Bapak Ketua DPRD yang kami hormati, hadirin para undangan yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Mari sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kegiatan yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapat bimbingan, petunjuk, ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkenankan saya memimpin doa menurut keyakinan agama Islam kepada Bapak Ibu Saudara Katolik, Protestan, Hindu, Buddha bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, wa adkhilna jannata daraka daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang esa, Tuhan kami semua yang hadir di tempat ini, juga Tuhan segala alam raya ini. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tiada batas dan tiada henti-hentinya kehadirat-Mu, ya Rabb. Atas curahan nikmat yang Engkau senantiasa berikan kepada kami. Pada hari ini kami semuanya kembali berkumpul di tempat yang indah dan baik ini untuk memperingati hari kelahiran Kabupaten Maluku Tenggara yang ke-73. Kami memohon kepadamu ya Allah, tanamkanlah rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati kami semuanya, pemerintah dan masyarakat, antara satu golongan agama dengan golongan agama yang lain, antara masyarakat satu kampung dengan satu kampung yang lain, serta jauhkan sifat-sifat iri, dengki, hasut, hilang sengketa, dan semua sifat-sifat buruk lainnya dari hati kami semua. Ya Allah,
bimbing dan tuntunlah tangan kami dengan cinta dan kasih sayang-Mu yang tak terhingga itu, untuk kami bersama-sama membangun daerah dan masyarakat kami menjadi masyarakat yang lebih baik hari ini dan hari yang akan datang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Sayangilah kami semua ya Allah, karena kami adalah hamba-Mu yang dhaif. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Mengakhiri doa yang singkat ini dari kedalaman lubuk hati kami yang mendalam. Mohon maaf apabila menggunakan waktu lebih dari yang ditentukan. Oleh karena itu sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permintaan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan doa menurut kepercayaan agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami imani dalam Yesus Tuhan Sang Putra Natal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas anugerah yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, di mana hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun ke-73 Kabupaten Maluku Tenggara. Itu kami yakini sungguh anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kami, umat ciptaan Allah yang mendiami bumi Maluku Tenggara tercinta. Karena itu Bapa di sorga, kami berdoa bagi para pemimpin kami di kabupaten ini, baik pemimpin legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan semua pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai untuk melayani di Kabupaten Maluku Tenggara. Mereka adalah utusan-Mu. Tuhan panggil, Tuhan utus, dan kami percaya Tuhan pakai mereka semua sebagai alat yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Sehingga lewat kepemimpinan mereka, masyarakat Maluku Tenggara hidup berdamai sejahtera satu dengan yang lain. Kami mendoakan hari-hari hidup kami ke depan di usia yang baru ini teristimewa dalam kesiapan kami untuk merayakan Natal Kristus. Biarlah damai-Mu Tuhan hadirkan di Kabupaten Maluku Tenggara, agar kami dapat merayakan hari yang mulia ini dalam suasana yang berdamai sejahtera dengan semua orang dan seluruh ciptaan-Mu. Kami tak lupa mendoakan para pejuang, para pendiri Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan para pemimpin Kabupaten Maluku Tenggara, baik yang masih hidup, tetapi secara khusus bagi mereka yang telah Tuhan panggil pulang, terimalah mereka di sisi-Mu ya Tuhan, dan biarlah semua amal bakti mereka menjadi berkat bagi masyarakat Maluku Tenggara, tetapi juga bagi keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan. Kami mendoakan masyarakat Maluku Tenggara, untuk kami tetap hidup, berkarya, dan menghadirkan shalom Allah di bumi ciptaan Allah ini. Biar kami semua saling menopang, saling mendukung satu terhadap yang lain. Hindarkanlah dari kami semua roh pemecah belah di antara kami, yang menimbulkan persoalan dan konflik di antara kami. Tapi biarlah dengan roh yang berkarya, Tuhan kasih hikmat bagi kami semua, agar kami hidup saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, bahkan kami saling menghargai para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan pakai untuk memimpin daerah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sukacita besar kami di hari ini
kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya sungguh sukacita ini menjadi sukacita semua orang, dan dengan sukacita ini kami terus mempermuliakan Engkau, ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Yesus Tuhan kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, jika selama 73 tahun kami mendiami bumi ini, ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dalam pengampunan-Mu Tuhan, layakkanlah kami untuk terus hidup di tanah pemberian Tuhan, Kabupaten Maluku Tenggara, bumi Larwul Ngabal tercinta. Terpuji nama-Mu ya Yesus Tuhan kami, kepadamu kami berdoa dan berserah. Terima kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya doa pengucapan syukur berkenaan dengan hari ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara akan dibawakan secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas hari ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara yang ke-73 tahun. Dampingilah para pemimpin kami di Kabupaten Maluku Tenggara dalam melaksanakan tugas dengan melayani dan bukan dilayani. Berilah kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, agar mampu melayani masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dengan tulus dan jujur demi kebenaran dan keadilan. Kami berdoa pula bagi para pemimpin dan umat beragama agar dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara, kami saling mengasihi dan saling menghargai di tengah keberagaman. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami menyerahkan pimpinan dan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara ke dalam tangan-Mu, agar terciptalah keadilan dan kemakmuran, serta suasana aman dan sejahtera, sehingga Kabupaten Maluku Tenggara yang kami diami menjadi cerminan tanah air surgawi, tempat kami berbahagia abadi bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya membawakan doa menurut keyakinan. Om Swastiastu, Om Auginamastu, Namo Sidam, Om Anu Badra Kartawiantu Iswata. Sang Yang Duasa, Tuhan yang Maha Kuasa, di hari yang suci dan penuh kebahagiaan ini, kami menghaturkan sembah sujud dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas anugerah-Mu, karena atas izin-Mu, daerah kami tercinta Kabupaten Maluku Tenggara ini telah mencapai usia yang ke-73 tahun. Sang Yang Duasa, Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesuburan tanah kami, kekayaan laut kami, dan kerukunan yang senantiasa terjaga di bumi Larwul Ngabal ini. Kami memohon pancarkanlah sinar suci-Mu ke dalam hati kami, agar kami senantiasa mampu menjalankan dharma atau kebenaran dalam membangun daerah ini. Sang Yang Duasa, Tuhan yang Maha Melindungi, berikanlah kesehatan, panjang umur, dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Tuntunlah langkah mereka agar dapat memimpin dengan hati yang tulus, adil, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Sang Yang Duasa, Tuhan yang Maha Melindungi, jadikanlah Kabupaten Maluku Tenggara tempat yang aman, damai, dan sejahtera bagi semua makhluk. Jauhkanlah kami dari bencana dan pertikaian. Pupuklah rasa persaudaraan kami dalam bingkai panenganan. Semoga di usia yang ke-73 ini, daerah kami semakin maju dan berkembang.
serta tetap teguh menjaga keluhuran adat dan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur kami. Sang Yang Widuasa, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah karma dan asubha karma yang telah kami perbuat. Tuntunlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar sesuai dengan ajaran Dharma atau kebenaran. Sang Yang Widuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, inilah doa hamba. Hamba serahkan ke dalam penyertaan-Mu. Om Santi, 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 Om. Penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kepada Bapak Stefanus Layanan SIP dengan hormat dipersilakan. Para undangan, hadirin rapat paripurna yang saya hormati. Momentum hari ulang tahun ke-73 Kabupaten Maluku Tenggara ini semestinya bukanlah semata-mata momentum untuk mengenang dan berbagi cerita, bukan sekedar bergembira atau sekedar sebuah kegiatan seremonial. Tapi lebih dari itu, peristiwa ini hendaklah kita jadikan sebagai momentum strategis untuk melakukan kilas balik terhadap derap pembangunan yang telah dilakukan. Maka saya mengajak kita sekalian untuk merefleksikan serangkaian evaluasi atas apa yang telah dilaksanakan dalam berkontribusi memberikan warna dan makna bagi perjalanan sejarah Kota Langgur dan Kabupaten Maluku Tenggara. Tadi di dalam sambutan Pak Bupati sudah banyak melaporkan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Meskipun kita tahu masih ada kekurangan sana-sini. Agar kita mengasah kepekaan dan kejelian serta kemampuan membaca persoalan-persoalan strategis yang tengah dialami oleh daerah untuk saat ini dan masa depan. Momentum hari ulang tahun saat ini juga dijadikan untuk meneguhkan komitmen bersatu padu memberikan karya dan prestasi yang terbaik bagi Maluku Tenggara sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan kita masing-masing. Maluku Tenggara saat ini memiliki karakteristik yang multikultural, di mana terdapat keberagaman suku bangsa yang memiliki perbedaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan ciri-ciri lainnya, sehingga ini menjadi dasar yang kuat dalam menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai, memperkaya nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi yang beragam, mendorong persatuan dalam keberagaman melalui kesadaran akan kesetaraan, serta menjadi sumber kreativitas dan inovasi yang kuat untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Kemajuan Maluku Tenggara tentu tidak lepas dari peran yang signifikan dari semua pihak. Untuk itu, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah, Bupati, dan DPRD dalam hubungan kemitraan yang harmonis namun tetap kritis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, terutama dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Langgur dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Maluku Tenggara. Atas terselenggaranya lomba lari 10 km, pertandingan tinju amatir, lomba goyang kreasi, dan kegiatan futsal. Yang kedua, TNI dan Polri dalam menjaga kondisi keamanan dan Kamtibmas. Terima kasih. Yang ketiga, kejaksaan dan pengadilan dalam memberikan kepastian hukum bagi permasalahan hukum yang ada. Terima kasih untuk kekompakan rekan-rekan Forkopimda yang luar biasa. Sinergi bangun negeri akan terwujud dengan kekompakan itu. Terima kasih juga
kami sampaikan kepada lembaga vertikal, BUMN, BUMD, Bank Maluku, Bank Modern, dan yang lain yang telah memberikan pelayanan yang begitu krusial bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kelima, kami sampaikan terima kasih kepada tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan insan pers dalam memberikan pikiran yang konstruktif dalam membangun daerah. Yang keenam, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Kami selaku pimpinan dan anggota DPRD memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pencapaian selama ini. Mari kita eratkan persatuan di antara kita. Mari kita bahu-membahu membangun negeri yang kita cintai bersama ini. Nuhu Eva, dengan dilandasi rasa memiliki dalam falsafah Aini Ain. Mari kita berkomitmen dengan sungguh-sungguh dan membangun semangat kebersamaan yang terbingkai dalam falsafah hidup orang Kei. Ut an mehe ngifun, manut an mehe nitilur. Rapat paripurna yang terhormat, selain memperingati hari ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara, hari ini juga, tanggal 22 Desember, kita memperingati Hari Ibu. Untuk itu, dari hati yang paling dalam, saya mewakili pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu tangguh Maluku Tenggara. Ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang penuh kasih sayang dan cinta kasih yang telah turut serta berkontribusi mendidik dan membesarkan generasi bangsa, termasuk kita kaum lelaki, serta turut membangun Kabupaten Maluku Tenggara yang kita cintai. Terima kasih untuk cinta para ibu. Pada hari ini juga tanggal 22 Desember, Keuskupan Amboina merayakan hari ulang tahun Keuskupan yang ke-123. Keuskupan Amboina didirikan pada tanggal 22 Desember 1902 oleh Vikaris Apostolik Amboina di Langgur. Untuk itu, atas nama pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat ulang tahun kepada Keuskupan Amboina. Selaku Ketua DPRD, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD, juga Sekwan dan staf, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan hadirin yang terhormat yang telah memenuhi undangan paripurna ini. Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Ketua Klasis Wilayah Ki Kecil dan Kota Tual, Pastor Vikaris Paroki Langgur yang mewakili Wakil Uskup Wilayah Ki Kecil, para rat, Ursul Orlim, dan terutama para ahli waris yang hadir saat ini adalah anak dan cucu dari pendiri Kabupaten Maluku Tenggara. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pimpinan partai politik. Terima kasih kepada orang kaya Langgur dan seluruh orang kaya yang pada hari ini diundang khusus oleh Pak Bupati untuk hadir merayakan hari ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara. Sowa Wadek Ohjang dan seluruh kepala sowa, para kepala puskesmas, kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perempuan, serta para insan pers dan seluruh masyarakat yang hadir pada paripurna istimewa ini. Terima kasih kepada paduan suara Eva Madrigal Singer yang telah melantunkan lagu-lagu untuk kita. Sebelum menutup, atas nama pimpinan dan anggota DPRD, mengucapkan selamat Natal 2025 dan selamat Tahun Baru 2026 untuk kita sekalian. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan doa para leluhur kita, rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-73
Kabupaten Maluku Tenggara saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa di hari istimewa ini, selain kita memperingati hari ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara yang ke-73 tahun, pada hari ini juga kita memperingati Hari Ibu. Sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu setia menjadi tiang keluarga dan tulang punggung bagi bangsa. Untuk itu, izinkanlah kami mengucapkan Selamat Hari Ibu untuk semua kaum ibu, khususnya para ibu di Kabupaten Maluku Tenggara. Bunda, cintamu seperti mentari, kasihmu seolah tak berujung. Di dalam doamu, engkau sisipkan namaku. Bunda, terkadang dunia menolakku. Aku jatuh, rapuh, dan tak berdaya. Izin Bapak Bupati Maluku Tenggara untuk setangkai bunga yang diberikan ini adalah bentuk cinta dari kami, seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Eva Elia Hanubun, teriring doa
dan pelukan rindu selalu dari kami, masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga Ibu terkasih diberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna dari Tuhan Yang Maha Kuasa, agar dapat kembali berkumpul lagi dengan kami semua, masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Bunda, terima kasih untuk setiap jerih lelahmu. Terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang menetes. Bunda, aku tak hebat, namun doamu yang membuat aku hebat. Kami mengundang hadirin sekalian untuk berdiri dan sama-sama kita bernyanyi lagu Bunda kepada seluruh ibu di Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, dan dengan berakhirnya lagu Bunda dari paduan suara Eva Madrigal Singers dan puisi Bunda oleh Ibu Serti Madubun, berakhir sudah acara kita di saat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Iya baik, mohon perhatian. Kami informasikan kepada Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara agar dapat berkenan meninggalkan tempat acara melalui pintu sebelah kiri dan kanan. Terima kasih. Dan undangan sekalian, kami persilakan untuk dapat menuju ke pelataran Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara karena akan dilanjutkan dengan acara resepsi Hari Ulang Tahun Kabupaten Maluku Tenggara ke-73 tahun. Terima kasih.